Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofyan Ma'ruf dengan NIM A0123 067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang catatan seminar proposal dengan resume seminar proposal yang tugas akhir. Program studi teknik sipil terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, resiko kecelakaan kerja Jembatan Winong. Yang kedua, penerapan keselamatan kerja atau W3 gedung RS. Yang ketiga, produktivitas alat berat atau tooth and fill. Yang keempat, produktivitas pemasangan wall panel tower crane. Selanjutnya, sesi pemaparan yang pertama, analisis risiko kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Jembatan Winong. Pemateri, Katya Dewangga Fono. Latar belakang dan fokus studi. Objek penelitian adalah proyek pembangunan Jembatan Winong, Kota Sragen. Proyek ini dinilai memiliki tingkat risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Penelitian difokuskan pada 3 pekerjaan berisiko tinggi: pemasangan pondasi tiang pancang, pengecoran abutmen di tempat ketinggian, dan pemasangan gelar jembatan. Analisis diperlukan karena angka kecelakaan kerja pada proyek tersebut tergolong tinggi. Misalnya, kejatuhan material saat pemasangan tiang pancang, serta pekerja jatuh dari ketinggian saat pemasangan gelagar maupun di scaffolding pengecoran abutmen. Titik risiko utama. Yang pertama, pemasangan pondasi tidak tiang pancang. Yang kedua, pengecoran abutmen di ketinggian. Ketiga, pemasangan gelagar jembatan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, apa saja risiko yang mungkin terjadi pada proyek pembangunan? Yang kedua, bagaimana tingkat risiko dominan bagi developer atau kontraktor proyek? Yang ketiga, bagaimana respon risiko yang diperlukan bagi developer pada proyek tersebut? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi sumber risiko bagi developer pada proyek bangunan. Yang kedua, mengetahui bahwa respon risiko yang terjadi pada proyek. Dan yang ketiga, mengetahui respon risiko yang tepat untuk diterapkan pada proyek. Selanjutnya, sesi pemaparan 2. Analisis penerapan keselamatan kerja atau K3 pada proyek pembangunan gedung 5 lantai rumah kasih Ibu Kota Surakarta. Pemateri Dadia Ilanatul Izzah. Latar belakang sektor konstruksi merupakan salah satu bidang pekerjaan yang memiliki tingkat rasio kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Penelitian ini mengangkat studi kasus penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proyek pembangunan gedung 5 lantai Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta untuk memahami sejauh mana penerapan K3 berjalan di lapangan. Objek studi yang pertama gedung 5 lantai, yang kedua rumah kasih Ibu Kota Surakarta, dan yang ketiga fokus penerapan K3 di lapangan. Rumusan masalah dan tindakan penelitian. Yang pertama rumusan masalah. Bagaimana penerapan K3 pada lingkungan proyek pembangunan gedung 5 lantai di RS Kasih Ibu Surakarta. Yang kedua, bagaimana evaluasi penerapan K3 dalam lingkungan proyek pembangunan gedung 5 lantai Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta. Berikutnya tinjauan penelitian. Yang pertama, mengetahui penerapan K3 pada lingkungan pembangunan gedung 5 lantai Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Surakarta. Yang kedua, mengetahui penerapan K3 dan pembangunan hingga tahap penarikan kesimpulan. Selanjutnya, rekomendasi penerapan K3 di lapangan. Yang pertama, tingkatkan pengawasan APD. Pengawasan penggunaan alat pelindung diri atau APD perlu diingatkan agar seluruh pekerja mematuhi standar K3 secara konsisten. Yang kedua, pelatihan K3 berkala. Perlu dilaksanakan pelatihan kesempatan dan kesehatan K3 secara berkala bagi seluruh pekerja di lapangan. Sekarang lanjut sesi pemaparan yang ketiga.
Analisis produktivitas pengguna alat berat ekskavator dan bulldozer pada proses cut dan fill untuk proyek jogging track. Pemateri Dimas Rizky Raihan Isa Isan Junto. Selanjutnya, latar belakang dan tahapan penelitian. Alat berat merupakan faktor penting dalam suatu proyek konstruksi, bagi dalam skala besar maupun kecil. Alat berat adalah mesin dengan kekuatan besar yang dirancang untuk melakukan pekerjaan konstruksi, pertambangan, dan pekerjaan berat lain yang tidak dilakukan oleh manusia. Pekerjaan proyek ini membutuhkan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer karena kontur tanah di lokasi tersebut tidak rata. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Yang kedua, menentukan tujuan dan judul observasi. Yang ketiga, menentukan teknik yang digunakan. Dan yang keempat, mencatat hasil observasi dan menyusun laporan. Selanjutnya, tahapan pekerjaan cut dan fill dan estimasi biaya. Tahapan cut and fill. Yang pertama pengukuran, yang kedua perencanaan, yang tiga penggalian, yang keempat penimbunan. Sedangkan estimasi biaya sewa, yang pertama total biaya sewa 2 unit alat berat masa kontrak pekerjaan dengan harga 108.015.600, dan yang kedua terbilang 185 juta per 1.600 rupiah. Sekarang lanjut sesi pemaparan yang keempat, produktivitas dalam fasilitas pengajuan tower crane pada pemasangan wall panel. Pemateri Monica Helena Kurnia Putri. Selanjutnya latar belakang. Sektor konstruksi Indonesia berkembang pesat seiring pertumbuhan sektor pariwisata dan perkotaan, mendorong meningkatnya pembangunan gedung-gedung tinggi seperti hotel. Studi kasus dilakukan pada proses pembangunan hotel Vayu dan Bengawan dengan fokus pada produktivitas pemasangan wall panel menggunakan tower crane. Selanjutnya objek studi ada dua. Yang pertama proyek pembangunan hotel Vayu dan Bengawan. Yang kedua fokus pemasangan wall panel dengan tower crane. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat produktivitas pemasangan wall panel dengan tower crane yang dicapai di lapangan pada proyek pembangunan hotel Vayu dan Bengawan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas pemasangan wall panel pada proyek tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat produktivitas pemasangan wall panel dengan tower crane di lapangan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengaruhi produktivitas pemasangan wall panel. Terima kasih untuk resume seminar proposal tugas akhir program studi teknik sipil yang disusun oleh Sofyan Ma'ruf NIM A0123-067. Terima kasih. Penulisan bola